Belajar IPS dengan Pak Diatmoko. Pada kali ini kita belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang yang kita fokuskan pada bagian penguatan ekonomi maritim. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa bersama sesuai dan agama kepercayaan masing-masing agar Yang Maha Kuasa memudahkan kita dalam memahami pelajaran yang ada dan mampu menerapkan pada kehidupan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Ini adalah peta konsep tentang pelaku ekonomi yang mampu melihat adanya keunggulan dan keterbatasan antar wilayah, antar ruang, sehingga dapat mengembangkan potensinya untuk di Indonesia, mengembangkan potensi ekonomi maritim dan pertanian, sehingga dapat mengembangkan pula perdagangan antar pulau, antar wilayah, dan perdagangan antar negara yang nantinya dapat memicu peningkatan pendapatan nasional, redistribusi pendapatan, hingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa latar belakang penguatan ekonomi maritim? Latar belakang kita fokus pada pembangunan ekonomi maritim diantaranya adalah wilayah laut yang cukup luas. Wilayah laut di Indonesia hampir 2/3 dari daratan. Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang. Bisa dibayangkan banyaknya pulau di Indonesia itu juga memiliki garis pantai. Selain daripada itu, Indonesia juga memiliki budaya maritim. Tentu kalian masih ingat saat kecil dulu ada lagu Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, budaya maritim, budaya kelautan sudah melekat sejak dulu, sehingga tidak mengherankan penduduk Indonesia juga banyak bermata pencarian pada bidang maritim. Coba amati kegiatan maritim berikut. Ada penangkapan ikan, budidaya rumput laut, pengembangan ikan tangkapan, hingga perhiasan mutiara. Ada kuliner berupa seafood, makanan dari hasil-hasil laut, hingga hasil laut dalam kemasan. PLTS terapung, mengingat begitu luasnya lautan di Indonesia, hingga wisata bahari. Selain itu, ada juga pembuatan film dokumenter bawah laut yang cukup menarik dan bernilai jual, serta pemanfaatan olahraga air untuk event-event internasional yang tentu menghasilkan devisa dan pendapatan masyarakat. Selain itu, potensi kemaritiman yang lain adanya transportasi, sarana dan prasarana perhubungan laut, hingga pendidikan kemaritiman. Nah, dari gambar-gambar di atas, paling tidak kita melihat adanya perikanan, adanya pelayaran, dan adanya pariwisata. Potensi Indonesia pada bidang kemaritiman. Mungkin kamu agak tercampur antara kemaritiman dan kelautan. Sebenarnya ini adalah dua hal yang saling berkaitan, tapi memiliki spesifikasi atau kekhususan yang berbeda. Jika ekonomi kelautan itu lebih menitik beratkan pada eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam, namun kalau ekonomi maritim pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laut.
Sebagai contoh ada industri kapal, pariwisata, pelabuhan, transportasi, hotel, restoran, dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya dengan laut. Kalau kelautan, dia hanya menggunakan sumber daya alam yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, apa sih tujuan penguatan ekonomi maritim? Yang pertama adalah laut yang ada di Indonesia bukan pemisah atau bukan penghalang, tapi pemersatu. Selain itu, laut yang ada diharapkan terpelihara kelestariannya. Tentu kamu sering mendengar adanya sampah-sampah di tepian pantai yang cukup menumpuk. Nah, ini harus kita tanggulangi bersama. Selain itu, usaha meningkatkan perekonomian bangsa serta meningkatkan kesejahteraan dari hasil-hasil laut yang ada. Manfaatnya yang pertama jelas untuk meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, hingga menambah daya kreatif. Nah, namun dalam penguatan ekonomi maritim kita juga memiliki hambatan-hambatan yang tidak sedikit. Ada keterbatasan bidang pengetahuan maritim. Untuk itu, sekolah-sekolah kemaritiman, lembaga-lembaga penelitian tentang kemaritiman sangat penting untuk didirikan dan dikembangkan. Kesadaran berpendidikan juga perlu ditingkatkan. Jadi sekolah itu penting, bukan yang penting sekolah. Ini berbeda. Kalau sekolah itu penting, maka akan semangat, berusaha dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan bisa diserap dengan sedemikian rupa dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi kita masih terbatas. Ini tentu berhubungan dengan pendidikan. Selanjutnya adalah tentang urusan perizinan. Ini pada dominasi atau pada domain atau urusan pemerintahan. Jadi perizinan juga perlu untuk dipermudah, serta kemauan dalam berusaha. Sifat-sifat entrepreneur itu perlu dikembangkan khusus di bidang maritim. Nah, dari potensi maritim yang di atas yang tadi, kita bisa melihat sebagai latihan, pilihlah salah satu potensi maritim yang ada dan tuliskan perluasan tenaga kerja yang didapatkan. Misalnya, saya ingin mendirikan sekolah pelayaran, maka tenaga kerja yang dapat saya hasilkan setidaknya satu, ada tenaga kerja di bidang pendidikan. Kedua, tenaga kerja di bidang pelayaran. Ketiga, tenaga kerja dalam urusan entrepreneur atau kewirausahaan yang harapannya dari pengusaha tersebut dapat melahirkan lapangan-lapangan kerja yang lebih luas lagi. Nah, silakan kerjakan latihan yang ada. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, sukses bersama kita. Terima kasih.